Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nico Febrian, biasa dipanggil Nico. Dalam video ini, kita akan belajar tentang materi reaksi, produksi oksidasi atau redoks. Nah, redoks ini kan dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama ada konsep 1, ada konsep oksigen. Yang konsep kedua yaitu konsep elektron. Yang ketiga ada konsep bilangan oksidasi. Pada bagian konsep 1 nanti teman saya akan menjelaskan, yaitu Neri Alis Dharma Wijaya, dan juga konsep 2 yaitu konsep elektron. Nanti Neri Alis Dharma Wijaya juga yang menjelaskan. Dan baru nanti konsep yang 3 saya yang menjelaskan tentang konsep bilangan oksidasi. Sebelum ke pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, nama gue Neri Alis Dharma Wijaya, biasa dipanggil Neri. Gue dari SMA Negeri 4 Babelan. Di sini gue mau jelasin materi singkat, yaitu materi kelas 10 semester 2. Materi tentang reaksi redoks, atau bisa disebut reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, sebelumnya reaksi redoks itu dibagi jadi 3 konsep. Jadi nanti gue bakal ngejelasin 2 konsep awal, terus juga selanjutnya bakal dijelasin sama temen gue, Niko. Oke, jadi langsung ke pembahasannya aja. Ya, oke, jadi sekarang kita bahas konsep pertama dulu. Konsep pertama itu pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi atau reaksi pengikatan. Di sini udah ada contohnya ya buat reaksi oksidasi. Kita ada 4 Fe ditambah 3 oksigen, 3 O2 maksud saya, menjadi 2 Fe O3. Ini kenapa saya jadiin garis-garis ini dibikin kotak, itu buat ngejelasinnya. Jadi kenapa bisa jadi seperti ini? Reaksinya kan reaksi pengikatan. Nah, di sini ada 4 Fe direaksikan dengan 3 O2. Jadinya itu reaksi pengikatan, jadi 2 Fe 2 O3 diikat gitu oksigennya tuh. Terus untuk yang kedua ada reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu reaksi pelepasan. Di sini udah ada contoh soal Fe2 O3 ditambah C3CO menjadi 2 Fe 3 CO2. Nah, seperti namanya reaksi pelepasan oksigen pada konsep 1 juga tuh. Jadi Fe2 O3 ini tuh dilepas O3-nya itu. Jadinya tinggal 2 Fe. Itu untuk CO-nya ini tambah 2 soalnya itu ada pelepasan gitu. Oke, jadi itu untuk konsep pertama atau konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Lanjut ke konsep yang kedua. Jadi di sini kita mulai masuk ke konsep yang kedua. Konsepnya itu pengikatan dan pelepasan elektron. Di konsep kedua ini agak beda sama konsep yang pertama. Kenapa bedanya? Ada di oksidasi sama reduksinya. Kalau di konsep pertama kan oksidasi itu penerimaan atau pengikatan. Reduksinya itu malah pelepasan kan. Nah, di sini tuh kebalik. Oksidasinya itu melepas elektron. Terus reduksinya itu menerima elektron. Nah, kayak di contoh ini nih. Contohnya oksidasi Ca menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron. Berarti ini tuh melepas gitu. Jadi Ca itu melepas 2 elektron. Dan itu ditambah 2 elektron ini. 2 elektron ini yang tadi dilepas nih. Nah, sekarang yang reduksinya. Sulfur atau S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Reduksi itu kan menerima ya, berarti sulfur menerima 2 elektron jadinya S2-. Gitu.
Apabila oksidasi sama reduksi ini tuh digabungin gitu misalkan atau nggak direaksiin, terjadilah reaksi redoks. Itu Ca ditambah Ca direaksikan dengan Es atau kalsium direaksikan dengan sulfur menjadi menjadi Ca2 plus dan S2-. Atau bisa disebut kalsium sulfide. Tulisannya jelek. Nah, dari reaksi ini itu ada zat baru. Jadi di sini tuh menimbulkan, dari reaksi redoks ini menimbulkan zat baru yang dikenal dengan oksidator dan reduktor. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi atau penerimaan elektron. Nah, di sini kan yang menerima reduksi itu si S ya, atau enggak si sulfur. Jadi kita tulis di sini S gitu. Nah, di reduktor juga zat yang menerima oksidasi alias zat yang melakukan pelepasan elektron. Di sini kan itu yang melepaskan elektronnya itu kan si Ca. Jadi kita tulis ini si Ca. Nah, itu tadi penjelasan dari teman saya Neri. Sekarang giliran saya yang menjelaskan. Untuk konsep yang ketiga ini mengenai bilangan oksidasi. Jadi ada peningkatan dan juga penurunan bilangan oksidasi. Untuk oksidasi adalah reaksi yang melibatkan peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi yang melibatkan penurunan bilangan oksidasi. Langsung aja ke contoh soal di bawah ini. Ada BrO3- ditambah N2H4 menjadi NO3- plus Br-. Pertama kita cari dulu O-nya. O-nya itu umumnya -2. -2 dikali 3 -6. Kalau ada tanda seperti ini berarti tandanya muatannya -1. Biar hasilnya -1, -6 ditambah 5 berarti plus 5. Tulis di bawahnya plus 5. Nah, yang kedua ada N2H4. Nah, ini umumnya plus 1 kecuali berikatan dengan logam -1. Hanya plus 1 kali 4 plus 4 sama dengan 0. Jadi biar hasilnya 0 plus 4 berarti -4. -4 bagi 2, sini tulis -2. NO3- O-nya -2. NO3- O-nya umumnya -2 kali 3 -6 sama dengan muatannya -1. N itu berarti sama kayak tadi plus 5. Turun plus 5. Br- lihat seperti ini, Cl Bri. Lihat di sini Cl Bri umumnya -1 berarti sini -1. Kita cari reduksi dan juga oksidasinya, peningkatan dan penurunannya. Sini ada Br dan juga N-nya. Di sini N-nya yang umumnya -2 menjadi plus 5. Jadi dia mengalami kenaikan yaitu oksidasi. Sini Br plus 5 menjadi -1 berarti dia reduksi. Nah, langsung saja kita cari reduksi, oksidasi, hasil reduksi dan juga hasil oksidasinya. Reduksinya ada di sini BrO3-. Oksidasinya ada di N2H4. Hasil reduksinya ada di sini Br-. Hasil oksidasinya ada di sini NO3-. Ya, mungkin segitu aja video pembelajaran singkat dari gue sama Niko. Semoga dari video pembelajaran singkat yang udah kita jelasin itu bermanfaat buat kita semua. Dari yang belum bisa jadi bisa, dari yang bisa jadi semakin bisa gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.